hemostasis berusaha. Pembuluh darah yang rusak itu ditutup, ya. Kemudian lagi hemostasis ini juga adalah menjaga darah dalam keadaan cair. Jadi hemostasis ini ada tujuannya adalah supaya darah tersebut tetap cair dalam pembuluh darah. Karena ada juga kondisi yang menyebabkan darah itu membeku di dalam pembuluh darah, ya. Contohnya trombosis, ya. Bagi juga dengan hemostasis ini adalah untuk menghilangkan kalau ada bekuan-bekuan darah setelah terbentuknya trombus itu, maka bekuan-bekuan itu akan berusaha dihilangkan, ya, dengan dicairkan, yaitu dengan caranya trombus-trombus itu dihancurkan oleh enzim, ya. Nanti lanjut. Nah, ini sebagai apa? Sebagai gambaran saja, hemostasis itu ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Adapun hemostasis primer itu adalah pemeriksaan vaskuler dan pemeriksaan trombosit. Sedangkan hemostasis yang sekunder itu adalah pemeriksaan koagulasi dan deposit fibrin. Sedangkan hemostasis tersier itu adalah pemeriksaan fibrinolisis, ya. Nah, ini untuk mengingatkan saja, pada keadaan normal itu pada tubuh manusia antara prokoagulan dengan antikoagulan itu dalam keadaan seimbang, ya. Kemudian kalau terjadi perdarahan itu yang dominan itu adalah antikoagulan. Antikoagulannya tidak seimbang dengan proagulan. Jadi istilahnya lebih dominan antikoagulan daripada prokoagulan. Nah, sedangkan pada trombosis itu justru proagulannya yang lebih dominan jumlahnya di dalam aliran darah dibandingkan dengan antikoagulan. Nah, sekarang normalnya gimana? Di normalnya prokoagulan dengan antikoagulan itu secara normal itu seimbang dalam aliran darah sehingga darah tetap dalam keadaan cair. Nah, ya, kalau seandainya perdarahan berarti antikoagulan yang meningkat di dalam aliran darah atau adanya sumbatan-sumbatan atau bekuan-bekuan di dalam aliran darah berarti terbentuk trombus, ya, atau trombosis itu berarti prokoagulan yang ini mungkin untuk mengulang-ulang kembali, ya, tentang bagaimana homeostasis yang ada di dalam tubuh dengan komponen-komponennya, ya. Ini di apa tuh hemostasis itu jadi dalam darah, yang mana darah itu punya endotel, kemudian lagi juga ada juga komponen-komponen cairnya. Komponen-komponen cairnya yaitu terdiri dari prokoagulan dan antikoagulan. Nah, selain itu juga di dalam sirkulasi darah, di dalam dinding-dinding pembuluh darah yang dibentuk oleh endotel itu ada di dalam dinding endotel itu di dalam endotel itu dibentuk adalah faktor von Willebrand factor, ya. Globulin, TPA, TFPI, ya, Staffi, PAI1, kemudian lagi tissue factor, kemudian lagi kolagen, ya. Jadi maksudnya di dalam endotel pembuluh darah sendiri itu juga banyak diproduksi zat-zat lainnya yang diperlukan dalam aliran darah sendiri. Itu ada vitamin T, trombosit atau platelet, lalu faktor-faktor koagulasi yaitu faktor 1 sampai faktor 13 adalah faktor-faktor untuk menghancurkan bekuan-bekuan darah, ya. Nah, ini untuk apa saja? Untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat kembali, untuk merefleksikan kembali, itu pemeriksaan hemostasis tersebut, ya. Ada yang sifatnya itu untuk men-screening adanya gangguan perdarahan, ya. Nah, pemeriksaannya apa saja itu? Yaitu pemeriksaan untuk men-screening adanya gangguan pada pembuluh darah atau platelet. Nah, ini mungkin anak ibu juga sudah sering melihat, membaca, ya, juga mungkin sudah praktikum juga, yaitu apa tuh, hitung trombosit, bleeding time, kemudian pemeriksaan darah tepi, ya. Nah, ini yang sifatnya pemeriksaan screening hemostasis. Nah, ini untuk mengidentifikasi, ya. Kemudian ada lagi untuk screening, untuk pemeriksaan hemostasis sekunder, seperti tadi, ya. Itu apa tuh? Ini ada pemeriksaan untuk menilai pembentukan fibrin. Nah, apa pemeriksaannya? BT, APTT, thrombin time, ya. Nah, itu. Kemudian lagi nanti
nanti kita lagi lihat bagaimana pemeriksaan ini ya. Nah, berarti ada lagi pemeriksaan yang sifatnya advance, yaitu pemeriksaan hemostasis, tapi pemeriksaan lanjut. Nah, yang nanti itu yang pemeriksaan ini Dr. Ira yang menyampaikan ya. Apa itu pemeriksaan faktor pemeriksaan faktor koagulasi ya, faktor koagulasi kalau kan PT APDT. Nah, kalau yang advance-nya adalah faktor pembekuan itu sendiri yang diperiksa. Nah, ini contohnya pemeriksaan faktor 8, pemeriksaan faktor 9, pemeriksaan faktor 10, pemeriksaan faktor 11, 12, pokoknya semua faktor pembekuan itu diperiksa satu. Itu juga pemeriksaan hemostasis standar ya. Kemudian itu ada juga pemeriksaan fungsi trombosit, yaitu dengan melakukan pemeriksaan agregasi trombosit. Ada lagi pemeriksaan yaitu untuk memeriksa faktor von Leeuwenhoek. Nah, itu juga pemeriksaan advance hemostasis ya. Ada lagi pemeriksaan untuk memeriksa ada inhib. Nah, itu juga pemeriksaan advance ya. Ada lagi pemeriksaan di IC dan pemeriksaan fibrinolysis yang patologis ya. Itu juga pemeriksaan ya. Nah, sekarang setelah kita perhatikan pemeriksaan ini akan gangguan-gangguan yang ada perdarahan pada manusia ini akan membentuk langkah-langkah kita untuk memikirkan ini di arah mana kondisi. Contoh tadi ya, kalau diperiksa adanya waktu pendarahan memanjang, lalu diperiksa jumlah trombositnya normal, lalu pemeriksaan PT APTT-nya normal. Nah, kalau seperti itu dari pemeriksaan tadi gimana Bu? Itu lebih kurang, lebih mengarah ke gangguan pembuluh darah. Jadi kalau pemeriksaan jumlah trombosit normal, PT APTT normal, cuma waktu perdarahannya memanjang. Nah, kalau seperti itu gimana Bu? Itu lebih mengarah ke gangguan pembuluh darah atau adanya gangguan pada fungsi trombosit ya. Kemudian lagi kalau seperti ini, kalau ada curiga adanya gangguan terhadap fungsi trombosit, apa itu Bu? Apa kita lakukan Bu? Dilakukanlah pemeriksaan agregasi trombosit. Nah, ini pemeriksaan agregasi trombosit ini termasuk pemeriksaan advance ya, yang disampaikan oleh Dr. Ira. Nah, atau ada lagi bisa juga dengan retraksi bekuan ya. Retraksi bekuan ini pemeriksaan untuk menilai fungsi trombosit, tapi bukan sifatnya advance, ini pemeriksaan sederhana ya. Nah, ada lagi misalnya kalau kita periksa pemeriksaan perdarahan memanjang, lalu jumlah trombositnya normal, tapi APTT memanjang. Nah, ini apa artinya? Nah, waktu perdarahan memanjang, waktu hitung jumlah trombosit normal, lalu APTT memanjang. Kemana arahnya Bu? Nah, kalau seperti ini arahannya yaitu kita memikirkan adanya satu penyakit von Willebrand. Nah, kalau untuk memeriksa faktor von Willebrand sendiri itu adalah pemeriksaan yang sifatnya advance ya. Advance apa tuh? Pemeriksaan advance untuk hemostasis ya. Yang kalau yang Ibu sampaikan itu adalah pemeriksaan hemostasis yang menggunakan alat tapi yang sifatnya bukan advance ya. Kemudian lagi juga untuk pemeriksaan von Willebrand ini yang diperiksa itu adalah antigennya ya. Nah, kemudian lagi kalau untuk pemeriksa agregasi trombosit itu pemeriksaannya banyak, kita menggunakan jenis-jenis antagonis, tapi yang antagonis yang terbaik itu adalah menggunakan ristosetin ya. Nah, kemudian lagi ini adalah pemeriksaan screen tadi ya, sudah diulangi juga ya, screening test untuk melihat adanya gangguan hemostasis ya, yaitu tadi bleeding time waktu pendarahan, lalu hitung trombosit, habis itu PT, APTT dan thrombin time ya. Jadi tidak ada di sini waktu pembekuan, karena kalau kan ada bleeding time dan clotting time ya. Yang clotting time itu sudah diganti dengan pemeriksaan PT, APTT dan TT. Tapi kalau bleeding time belum ada penggantinya ya. Jadi kalau bleeding time masih tetap mengerjakan dengan manual, sedangkan clotting time waktu pembekuan sudah ada diganti dengan pemeriksaan yang lebih spesifik ya. Maksudnya yang errornya lebih sedikit, yaitu clotting time itu sudah digantikan oleh pemeriksaan PT, APDT dan thrombin time. Jadi tidak ada lagi gunakan pemeriksaan clotting time ya. Nah, kemudian lagi ya. Sebentar, kok ini nggak mau ya.
Nah, nah ini untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat aja lagi, untuk refresh lagi, yaitu tentang pemeriksaan trombosit yang mana anak ibu sudah dapat pada semester 1 atau semester 2, semester 3 ya. Nah, yaitu pemeriksaan trombosit. Kalau trombosit itu harus dilihat morfologinya bagaimana, jumlahnya bagaimana, serta apa aktivitasnya bagaimana. Karena kalau ada bermasalah dengan jumlah atau aktivitas ini dapat juga berkontribusi terjadinya perdarahan. Ya. Nah, kemudian ada lagi bleeding time. Nah, kalau bleeding time ini adalah kita melakukan fungsi pada kulit yaitu dengan menggunakan sifatnya itu bukan bukan apa ya, bukan jarum ya, tapi sifatnya kita memberikan sayatan ya. Nah, kemudian lagi waktu nilai apa tuh rujukannya itu 1 sampai 7 menit ya. Tapi pemeriksaan ini sifatnya itu belum menggunakan alat yang sifatnya otomatis atau manual. Ini baru menggunakan alat-alat yang sepertinya apa manual ya, belum lagi menggunakan alat. Sedangkan yang menggunakan alat-alat itu adalah PT, APTT, TT ya, dan pemeriksaan lain-lain. Ini mungkin kita skip aja karena ini lebih ke hemat apa tuh pemeriksaan hemostasis ini dipelajari di hema 1 atau hema di semester 1 dan semester 3 ya. Kalau ini kan sudah semester 5. Jadi pengetahuannya harus lebih meningkat dari pemeriksaan tadi. Nah, sekarang kita masuk ya pemeriksaan hemostasis dengan menggunakan alat macam-macam pemeriksaan hemostasis yang menggunakan alat ya. Yang tadi ya eh, PT, APTT, dan thrombin time ya. Nah, sekarang kita bahas tentang pemeriksaan thrombin time. Nanti mungkin seterusnya mungkin anak ibu bisa mencari lagi untuk pemeriksaan APTT dan thrombin time. Nah, kita prinsip lagi. Kita masuk ke pemeriksaan thrombin time itu merupakan pemeriksaan alur atau jalur koagulasi yang ekstrinsik ya. Nah, dengan mengukur massa protrombin plasma. Nah, hasil pemeriksaan PT ini banyak cara pelaporannya, ada dalam waktu detik, dalam bentuk rasio, ada bentuk aktivitas protrombin, dan bentuk INR. Nah, nanti ada yang bertanya, untuk pemeriksaan ini, bagaimana Bu untuk pemeriksaan kalau di laboratorium harus menyertakan kontrol karena kontrol inilah yang untuk menyatakan hasil yang kita periksa itu berada dalam pengawasan atau tidak. Jadi maksudnya kita mengerjakan hasil sampel pasien tapi harus diikuti dengan memasukkan juga bahan kontrol. Bahan kontrol inilah yang jadi nanti untuk menyatakan alat hasil yang kita periksa ini adalah memenuhi kriteria, memenuhi syarat atau tidaknya. Ya. Kemudian lagi nilai normal dari kontrol ini nilai normal dari pasien yang diperiksa, nilai normal hasil pemeriksaan hemostasis ya, itu tergantung dari regen yang dipergunakan. Kenapa? Karena regensia itu sumber bahannya itu dari berbagai ya, ada yang dari manusia, ada yang dari hewan ya. Jadi ini kan mempengaruhi juga nilai rujukan. Kemudian lagi ada juga yang pemeriksaan PT ini dengan cara semi otomatis. Ada juga yang pemeriksaan PT ini dengan cara otomatis. Nah, jadi ini juga akan mempengaruhi nilai rujukan. Nah, kemudian di samping itu apalagi mempengaruhi pemeriksaan hemostasis di sini contohnya PT yaitu kepekaan regensia tromboplastin seperti yang tadi regensia atau regensia yang dipergunakan dalam proses hemostasis itu berbeda itu maksudnya ada yang membuat pabrik A ada yang membuat pabrik B. Nah, apalagi dari samping berbeda pabrik juga sumbernya tadi contoh regensia tromboplastin ada yang membuatnya dari apa produk manusia ada lagi yang bukan manusia. Nah, itu akan mempengaruhi hasil ya. Kemudian lagi di samping itu adalah ada suatu badan yang namanya ICTH yaitu International Committee on Thrombosis and Hemostasis dan juga ada ICSH International Committee Standardization in Hematology. Itu kedua badan ini menganjurkan ini artinya merekomendasikan agar tromboplastin jaringan yaitu tromboplastin yang digunakan untuk pemeriksaan hemostasis ini yang digunakan itu harus dikalibrasi. Jadi artinya karena kan tadi sudah nyatakan regensia itu bermacam-macam jenisnya, pabriknya juga berbeda-beda, sumber bahan yang dipakai untuk pemeriksaan tumor ini juga berbeda-beda.
Nah, kalau berbeda-beda, tentu nanti hasilnya itu tidak bisa disamakan antara yang diperiksa PT di Amerika dengan PT Indonesia. Lihat dulu, dia itu menggunakan bahan yang dari mana. Nah, untuk itu, dua badan ini itu merekomendasikan agar regensia-regensia tadi dikalibrasi dahulu sebelum digunakan, ya. Nah, dengan menggunakan nilai ISI, ya. Nah, ISI itu apa? International Sensitivity Index. Nah, ya. Nah, nilai ISI ini nantilah yang diberikan untuk regensia tromboplastin yang dijual oleh pabrik, ya. Nah, yang ini dengan memakai nilai isi ini, ya, maka nanti pemeriksaan yang hemostasis PT APTT itu dimanapun nanti dibawa hasilnya itu akan mempunyai penilaian yang sama, ya. Jadi karena sudah dimasukkan nilai isinya, ya, yang sudah jadi semakin rendah nilai isi ini, maka semakin sensitif reagensia tersebut, ya. Nah, jadi dengan adanya isi ini, maka pemeriksaan PT ini dapat dilaporkan secara seragam. Nah, dengan menggunakan INR. Nah, apa itu INR? International Normalized Ratio, ya, yang mana nilai rasio ini dipangkatkan dengan nilai isi, maka regensia tomografasi ini dapat digunakan. Artinya, regensia tomografasi ini sudah distandarisasi. Nah, jadi artinya sudah bisa dilakukan misalnya nilai INR, ya, di Amerika, di Indonesia sama, ya, karena sudah dimasukkan ke komponen INR, ya. Nah, kemudian lagi tadi pemeriksaan hemostasis ini, ya, atau pemeriksaan koagulasi ini, ya. Kenapa koagulasi? Karena pemeriksaan koagulasi ini kan pemeriksaan pembekuan darah. Ya, karena untuk perdarahan itu belum ada alat yang menggantikannya, masih tetap yang cara manual, yaitu pemeriksaan bleeding time itu, seperti yang telah tadi diulas, ya. Jadi pemeriksaan bleeding time itu belum ada menggunakan pemeriksaan manual ataupun semi manual ataupun otomatis. Jadi dia bukan masih menggunakan pemeriksaan secara manual kalau untuk waktu perdarahan. Belum ada otomatisnya, belum ada semi otomatisnya. Yang ada itu otomatis dan semi otomatis itu baru pemeriksaan koagulasi. Koagulasi itu pemeriksaan pembekuan darah atau kalau dahulu istilahnya clotting time. Nah, sekarang clotting time itu tidak diperiksa lagi karena kesalahan atau maksudnya gangguan sudah berat, baru clotting time itu memberikan hasil yang patologis. Nah, karena jadi sifatnya kasar, ya, artinya sudah berat baru clotting time-nya patologis. Nah, karena demikian itu maka dicarilah alat atau metode yang mana kondisi kelainan itu belum sampai berat tapi sudah bisa didetek. Nah, makanya apa tuh dibentuklah alat yang disebut dengan hemostasis, ya, hematosis, yang sifatnya koagulometer, ya, yang sifatnya dapat menilai lebih sensitif kondisi dari pasien. Nah, kemudian metodenya sendiri untuk pemeriksaan koagulasi ini ada yang metode yang manual, ya, metode manual, yaitu dengan menggunakan regensia protombin, ya, yang juga nanti regensia protombin ini akan menjadi dasar untuk pemeriksaan hemostasis ini, ya. Tapi pemeriksaan ini reagennya sudah dibuat di pabrik, tapi alatnya masih manual, ya, alat untuk memeriksa hanya, tapi regensianya sudah dibuat di pabrik, ya. Kemudian ada lagi pemeriksaan hemostasis untuk clotting time ini menggunakan metode optikal, ya. Kalau optikal ini metode yang menggunakan kekeruhan atau turbidimetri, ya. Nah, ini nanti dengan alat ini yang menggunakan pemeriksaan hemostasis dengan menggunakan prinsip turbidimetri ini memberikan hasil, ya. Dari mana hasil datang itu? Dengan mengkalkulasikan waktu saat terjadinya reaksi pengumpulan dan kekeruhan, ya. Nah, ini alat-alat ini sudah ada di rumah sakit ya yang sifatnya optikal ini, ya. Nah, di Jamil juga ada, di lab biomedik mungkin juga ada, ya, tapi di Jamil si Unan ini sudah ada alatnya, ya. Kemudian lagi
pada pemeriksaan metode optikal ini titik akhirnya itu terbentuk apa? Fibrin. Nah, jadi fibrin inilah yang merupakan reaksi terakhir dari jalur koagulasi, ya. Nah, kemudian fibrin ini sebenarnya apa, Ibu? Itu adalah jalur yang mana terjadinya konversi trombin, yaitu uh, diubah fibrinogen itu menjadi fibrin dengan perantaraan trombin, ya. Nah, jadi dengan terbentuknya fibrin ini, apa tandanya, Bu, kalau waktu diperiksa timbul kekeruhan di sampel yang diperiksa. Jadi kalau sudah terbentuk kekeruhan berarti sudah terbentuk fibrin pada alat yang kita gunakan, ya. Ada lagi metode menggunakan turbodensitometri, yaitu ini merupakan gabungan antara metode optikal dan metode mekanik, ya. Atau ada juga yang menyebutnya metode optomekanika. Nah, prinsip yang digunakan pada metode turbodensitometri ini adalah pengukuran yang menggunakan prinsip yaitu atau yang bertujuan untuk meningkatkan sensitivitas, ya. Nah, jadi dan alat ini juga mempunyai kelebihan karena dia prinsipnya adalah di samping optikal juga dilengkapi mekanik, ya, sehingga dia dapat digunakan untuk mengukur sampel-sampel klinik dan iterat, ya. Nah, contoh, karena tadi kalau dengan menggunakan optik atau fotogrametri, ya, itu kalau ada kekeruhan itu akan mempengaruhi hasil. Misalnya sampelnya keruh, ya, lipemik atau iterik, itu akan mempengaruhi hasil yang tadi. Kan tadi hasilnya kalau ada bentuk kekeruhan berarti artinya terbentuk fibrin, ya. Tapi kalau sampelnya keruh, nah itu akan mempengaruhi. Nah, ya, untuk itu dibuatlah alat yang lebih sensitif lagi, yaitu dengan menggabungkan optik dan mekanik, ya. Kemudian lagi ini yang harus diperhatikan, maksudnya pada pemeriksaan laboratorium bukan hanya sekedar angka yang hanya diperhatikan, harus tahu bagaimana hasil angka itu, apakah itu sesuai dengan kondisi atau tidak sesuai. Jadi harus diperhatikan maksudnya mutu hasilnya, ya, dengan melakukan validasi. Nah, ada pun sumber-sumber kesalahan yang dapat jadi pada pemeriksaan PT adalah pengambilan spesimen, ya. Contohnya apa itu? Kalau memakai torniket yang terlalu lama, apa dampaknya menyebabkan pemeriksaan PT dan APT memendek, ya. Jadi ada dampak tuh kalau menggunakan torniket yang terlalu lama. Kalau begitu berapa lama, Bu, torniket itu? Berapa lama? 1 menit, ya. Jadi jangan lebih dari 1 menit torniket dipergunakan karena kalau lebih lama duduk PT dan APT memendek. Jadi makanya kita bukan hanya kalau di laboratorium hanya ada angka keluar lalu diinterpretasikan, bukan, ya, karena untuk terbentuknya hasil yang sesuai dengan kondisi pasien ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, ya. Kemudian lagi juga harus diperhatikan juga adalah antikoagulan yang digunakan, ya. Antikoagulan yang digunakan di sini kan adalah sitras, ya. Kalau tidak sesuai antikoagulan yang digunakan dengan darah, ini dapat mempengaruhi hasil, ya. Bisa menyebabkan hasil peningkatan palsu, ya. Peningkatan palsu atau pemanjangan dari hasil pemeriksaan hemostasis, ya. Kemudian juga pengiriman atau transport spesimennya karena pemeriksaan hemostasis ini ada pemeriksaan yang harus segera diperiksa, ya, karena kalau tertunda-tunda akan menyebabkan hasil akan terpengaruh karena akan terjadi perubahan baik fisik maupun kimia dari spesimen yang kita periksa. Nah, ini untuk itu pemeriksaan PT tersebut itu harus disimpan pada suhu kamar itu hanya bertahan 2 jam, ya. Tapi 2 jam, ya, 2 jam. Jadi dalam waktu 2 jam harus segera diperiksa, ya. Jadi makanya tadi bukan hanya angka saya diperiksa diperhatikan, sudahkah aspek-aspek praanalitik diperhatikan, nah, ya. Kemudian lagi juga beberapa pemeriksaan PT ini digunakan suhu inkubasinya 37, ya. Jadi pada alatnya nanti di setel, kan ada suhu tuh ada 37, ya, ada 25, nanti di setel menjadi 37, ya, dan diinkubasi selama 5 menit, ya. Kemudian tadi juga antikoagulan digunakan itu adalah natrium sitras, ya.
Nah, kemudian lagi natrium sitrate ini apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya pembekuan ya. Nah, dengan cara mengikat ion kalsium ya. Nah, jadi kalau dengan ikat ion kalsium, jadi akan menghambat pembentukan trombin. Nah, sekarang trombin sendiri untuk apa? Trombin ini dalam reaksi pemeriksaan PP itu adalah untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin dalam proses koagulasi ya. Nah, kemudian lagi tadi dalam pemeriksaan laboratorium ini untuk hemostasis ini berapa kadar dari sitras yaitu 3,2% dengan molaritasnya adalah 0,1,9 molar ya. Nah, eh, eh, sitras yang digunakan ini kan konsentrasinya 3,2%. Perbandingannya berapa? Satu bagi Perbandingannya adalah satu bahagian Na sitras 3,2% dengan 0,109 molar dan 9 bagian darah ya. Nah, jadi 1:9. Nah, setelah kemudian ambil spesimennya, ambil darah 9, dan masukkan ke dalam satu bagian Na sitras. Lalu dihomogenkan ya. Setelah itu disentrifuge kecepatannya 1.500 sampai 2.500 rpm selama 15 menit. Nah, ya. Nah, setelah disentrifuge dapatlah yang namanya platelet pure plasma ya dengan sentrifuge yang 2.500 dan lamanya 5 menit. Nah, ya. Kemudian lagi untuk diketahui tabung untuk tabung sitras ini adalah tabung untuk pemeriksaan hemostasis ini adalah yang mengisi sitras adalah tabung plastik atau tabung kaca yang telah dilapisi oleh silikon. Kenapa bagian dalam dilapisi silikon? Karena supaya tidak terjadi pelekatan trombosit ke dinding-dinding dari tabung untuk pemeriksaan hemostasis, makanya dilapisi dengan silikon dan ada tutupnya ya. Dengan pH-nya adalah 8. Ya. Nah, ini adalah setelah dilakukan pemeriksaan juga yang harus diketahui adalah bagaimana ini apa tuh kondisi-kondisi ya atau keadaan-keadaan atau penyakit-penyakit ya yang kita periksa dengan screening tadi ya screening tadi ya contoh Bu pemeriksaan trombositnya normal lalu PT APTT dan fibrinogen normal cuma terus tapi pasien itu bagaimana menginterpretasikan Bu PT normal, APTT normal, fibrin normal, hitung trombosit normal. Nah, kalau seperti ini interpretasinya apa Bu? Nah, ada beberapa yang bisa diinterpretasikan. Bisa saja kondisinya normal, bisa juga tidak normal. Nah, tentu bertanya, Bu, kan sudah normal nih semuanya Bu. Ya, karena kan tidak tahu pemeriksa pada pasien ini ada yang kondisinya normal, maksudnya hasilnya semuanya normal, tapi dia mempunyai penyakit. Itu karena apa? Karena apa tuh kondisi patofisiologinya masih ringan ya. Jadi masih bisa dalam kondisi ini normal hasilnya bisa juga pasien itu sudah mengalami kelainan, contoh kelainan fungsi trombosit. Karena kelainan fungsi trombosit itu trombosit hitung jumlah trombositnya normal, tapi yang bermasalah itu adalah fungsi trombositnya. Nah, kalau fungsi trombosit diperiksanya dengan agregasi trombosit ya. Lagi bisa juga defisiensi faktor 13 ya untuk pembekuan. Jadi kalau defisiensi faktor 13 itu pemeriksaan PT-APTT masih normal, termasuk juga pemeriksaan fibrinogen. Nah, atau kelainan pembuluh darah. Pada kelainan pembuluh darah, pemeriksaan hemostasis sekunder PT-APTT dan fibrinogen masih normal. Termasuk juga pemeriksaan hemostasis primer yaitu pemeriksaan trombosit itu masih normal pada kelainan pembuluh darah. Nah, kemudian lagi kalau begitu juga kalau ada kelainan koagulasi tapi masih ringan, itu juga hasil pemeriksaan PT-APTT fibrinogen itu masih normal. Nah, juga ada penyakit von Willebrand. Penyakit von Willebrand itu mulai dari ringan, sedang sampai berat. Kalau penyakit von Willebrand masih ringan, itu hasil pemeriksaan lab hemostasis dan hitung trombositnya belum memperlihatkan yang hal patologis, ya.
Begitu juga dengan kelainan fibrinolisis. Ya, nah ini lagi juga seperti ini yang memanjang hanya PT, sedangkan yang lainnya normal. Apa yang perlu dipikirkan? Nah, kalau PT hanya memanjang, berarti kan ini jalur ekstrinsik ya. Bisa saja yaitu defisiensi faktor 7 kah? Atau pasien sedang menggunakan antikoagulan oral kah? Atau bisa juga adanya antikoagulan puskah, atau bisa juga kekurangan faktor 2, 5, 10, dan kekurangan faktor 10 yang masih ringan. Jangan lupa ya yang masih ringan ya. Nanti kalau sudah yang sedang berat, nanti akan ada gangguan pada komponen lainnya. Nah, ada lagi, bentar ya. Oh, ini pemeriksaan PT APT hanya memanjang, sedangkan jumlah trombosit masih normal dan fibrinogen ada yang normal, ada tidak. Nah, kalau PT APT memanjang, nah itu pada kondisi apa bisa terjadi? Bisa pada pemakaian heparin. Anti apa tuh? Heparin ini sejenis adalah antikoagulan ya. Antikoagulan heparin, jadi sedang menggunakan antikoagulan heparin kali ya, atau sedang suntik heparin kali, itu dapat menyebabkan PT APT pemanjang. Atau bisa juga pada adanya gangguan prohepar ya, atau ada juga defisiensi fibrinogen, PT APT memanjang. Atau bisa juga terjadinya hambatan pada polimerisasi fibrin ya, atau hiperfibrinolisis. Jadi ada PT memanjang, kita memikirkan bukan hanya satu penyakit saja, ada beberapa penyakit atau kondisi yang menyebabkan PT APTT memanjang. Nah, dari mana tahu Bu ini permasalahannya di heparin? Nah, kalau permasalahan di heparin tentu ada anamnesis ya, ada juga anamnesis. Jadi akan ada wawancara dengan pasien, kondisi dia sedang menggunakan obat-obatan apa, terus ditanya ya. Jadi dalam melihat menilai pasien ini dalam diagnosis tidak hanya sekedar pemeriksaan laboratorium, juga harus jangan lupa anamnesis, pemeriksaan fisik. Anamnesis selain juga ditanya keluhan, juga lupa riwayat obat-obatan yang dikonsumsi ya. Karena ini terkait dengan nanti gangguan atau keabnormalan dari pemeriksaan laboratorium yang diperiksa. Seperti ini contohnya ya. Jadi PTT memanjang yang harus ada wawasannya itu bisa disebabkan oleh beberapa kondisi ya. Selanjutnya itu juga ada lagi nih Bu, PT APT memanjang, lalu dia tuh jumlah trombositnya rendah, sedangkan fibromialgia bisa normal Bu. Apa Bu ya? Yang kondisi seperti ini disebabkan oleh penyakit hepar ya, penyakit hepar ya. Kemudian lagi selanjutnya adalah ada lagi APTT-nya normal, fibrinogen cuma trombositnya rendah Bu. Nah, kalau seperti ini apa namanya? Ini yang judulnya trombositopeni. Nah, ada lagi PT APTT memanjang, lalu trombosit rendah, dan juga fibrinogen rendah. Apa ini Bu? Kondisi yang seperti ini dapat dijumpai pada penyakit DIC dan penyakit liver akut ya. Jadi yang seperti ini pola-pola seperti ini harus diketahui supaya kemana lebih kurang arah penyakitnya ya. Jadi demikian dulu presentasi pada Ibu. Nanti insya Allah dibagi ke Jasmine apanya ya, PPT-nya ya. Semoga bermanfaat dan anak Ibu sukses dalam ujiannya ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih banyak Bu. Ya. Ya, Ayati kasih ya Ibu kontak ke Jasmine ya. 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 Assalamualaikum ya.